nanti juga mampir ke booth sponsor-sponsor kami. Amazon Web Services pertama kalinya membuka kantor di Jakarta untuk mendukung basis pelanggan yang berkembang pesat di seluruh dunia dengan komitmen investasi yang nilainya sangat besar, $5 miliar atau 71 triliun dalam periode 15 tahun. Tahun 2024, Bapak Presiden menantang untuk buka pusat riset AI di Ibu Kota Negara. Di dalam KTT ASEAN kemarin telah diluncurkan ASEAN Digital Economic Framework Agreement yang akan diimplementasikan di tahun 2025 nanti. Target pengembangan ekonomi digital di ASEAN dengan skema business as usual tanpa digital economic framework akan mencapai 1 triliun di tahun 2030. Namun dengan digital economic framework, dengan ekosistem digital yang tepat di seluruh ASEAN dan harmonis beserta interoperability-nya bisa terjaga, maka ekonominya akan meningkat menjadi $2 triliun. Menggunakan IoT, AI, ya, smart factory di industri manufaktur masih rendah sekali. Ya, kita kuat di agriculture, kita sangat kuat di aquaculture. Indonesia dan ASEAN sangat kuat. Tapi transformasi digital di sektor produksi ini masih lemah. Sehingga meskipun kita sudah pro digital, market kita didominasi oleh produk dari luar. Hari ini 90% produk yang di luar dijual di e-commerce adalah produk impor. Kita mesti malu. Kalau tidak malu, sakit kita. Diharapkan ada untuk dapat terus berkontribusi dalam menyelamatkan berbagai ekonomi bangsa Indonesia, namun fondasinya kuat dan untuk mencapai visi Indonesia maju berbasis. Now, the breadth and depth of our portfolio, our global footprint, and our commitment to reducing prices remains. We've seen that we've really doubled down in this part of the world. And I like to categorize those investments across a couple of different dimensions. One is infrastructure. You all know, hopefully, about our AWS region here in Jakarta, investing at the pace and scale we are investing in this region. Why? Kami meluncurkan AWS Jakarta Region. Ini merupakan bukti nyata bahwa kami percaya terhadap potensi besar negara ini dan bahwa AWS is all in on Indonesia. AWS Jakarta Region itu sudah bisa menjadi the gateway untuk global technology provider mendatangkan solusinya di bumi ini. Seperti kita lihat Snowflake yang sudah launching di AWS Jakarta Region di bulan Maret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lebih disukai oleh customer adalah digital touchpoint. Buat kami, digital touchpoint yang utama untuk consumer adalah MyXL dan Asisnet. Dan ini sekarang sudah merupakan mission critical application. Tadi yang disebut oleh Pak Bang juga bagaimana kita menjaga mission critical application. Karena kalau mungkin zaman dulu, consumer itu lebih suka datang ke kios untuk mendapatkan service. Tetapi consumer zaman sekarang lebih suka dilayani di digital touchpoint seperti application. Jadi kalau aplikasi ini down, itu cuitan di sosial media bakalan rame banget. Itu processing time untuk mengecek tadi availability berkurang sangat banyak. My name is Nitesh. I'm the Chief Technology Officer of Superbank, and today I'm delighted to speak to you about our digital transformation journey and how we are building the future of financial inclusion and fostering innovation in Indonesia. The last 5 years, we have seen Indonesia's digital economy grow by more than $70 billion in 2022, and it's growing. Ya, ada sesi ini saya pengen banyak sharing aja ya, perairan. Kita punya garis pantai hampir sepanjang dunia. Kita punya varietas ikan juga paling banyak sedunia. Dan menyenangkan kita jadi negara nomor 2 besar produsen aquaculture ini. Karena dibilang itu
create something else. Jadi small scale, big scale atau platform, you can make it easier. Dan juga bisa bisnis. Karena Indonesia masih lokal, jadi kita juga boleh international. And ya paling penting adalah robust and secure. Sesi yang sangat dekat di hati kami, yaitu adalah kontribusi AWS dalam pengembangan talenta digital Indonesia. Nah, pada sesi ini tentunya kita ingin mendengar berbagai upaya AWS selama ini yang sudah kami lakukan untuk pengembangan keterampilan. Excited about this. The conference here is really about this. Access technology untuk semua, for everyone. That is what I want to talk to you today about. And of course, we also want to make it fully managed and lower that cost structure and latency. A service that is the easiest way to build and scale your generative AI applications with what we call foundation models. So they are pre-trained foundation models that have been trained potentially on billions of parameters, either way by Amazon itself with foundation models such as Amazon Titan, or with some of our partners such as Anthropic, A121 Labs, or Stability, and I can give you examples of how you can use it, or Corneo. But let's stick with Anthropic, for example. Just as of yesterday, we announced a partnership between Amazon and Anthropic. Amazon will invest over $4 billion into Anthropic to build wonderful large language model and generative AI models. But also, we now will get access to Amazon Bedrock, access to the latest and greatest features of Anthropic. And by the way, Anthropic also uses our custom silicon, our custom chipsets, AWS Trainium and AWS Inferentia, to build, train, and deploy all these future foundation models. And automatically puts AI-generated insights as it creates clinical documentation for you using this service. It's such an honor for me to have this opportunity to share what we have been through together with AWS and what we can imagine together with AWS going forward for healthcare in Indonesia. Kita bisa melakukan misalnya kata-katanya kita rubah, tapi dia tetap bisa menunjukkan grafik yang sama. Jadi kata-katanya nggak harus spesifik yang seperti itu. Dan dia bisa juga auto-complete. Kita baru mau ketik gaming tapi belum selesai, dia sudah meneruskan bahwa oh nanti ini yang mau diketik adalah gaming. Ya. Nah setelah itu dia juga bahkan ya, kalau kita ketik ya, dia bisa melakukan dengan cepat misalnya. Bahkan kalau nanti kita ada salah ketik ya, jadi typo, itu dia juga bisa melakukan koreksi. Satu, lalu kita processing dulu, baru create report in slide. Ini yang seperti kita sering lakukan lah ya, kita pakai Excel dan segala macam, PowerPoint itu sama sih, dulu kayak gitu. Nah, berikutnya adalah inconsistent data between reports. Jadi kadang-kadang yang A ngomong gini, yang B ngomong gini, terus akhirnya malah berantem di meeting yang seharusnya kita create action plan. Kita berdiri tahun 2016. Sampai tahun 2019, actually kita tuh masih silo semuanya, terpisah-pisah. Nah, tahun 2020 COVID strike. Nah, tiba-tiba datanya masuk banyak banget gitu, dan semua orang bingung lihat data sebanyak itu. To be honest ya, rupa-rupa mungkin gak sepopuler itu lah zaman dulu. Kita cuma dibilang toko furniture-nya online gitu. Ketika semua orang WFH, belanja barang-barang kantor dari rumah, kita banyak di datanya dan bingung behavior-nya seperti apa. Dan akhirnya kita kebingungan sendiri semua data. Orang produk ngomong begini, orang marketing ngomong begini. Nah akhirnya coba kita gabungin. Makanya di tahun 2020 kita initiate independent data team. Dan akhirnya di tahun 2021 kita coba bikin analytics dengan AWS. Lalu abis di semuanya data yang kita butuhkan udah ada, lalu kita bikin analytics dengan QuickSight. Dan kita bikin namanya real time dashboard. Nah real time dashboard ini pun sekarang banyak analisanya ya, karena orang-orang bilang real time itu harus ketika diklik harus keluar atau langsung jadi gitu. Sales saat ini juga nggak harus itu juga sebenarnya, tergantung bisnisnya. Kalau kayak kita retail, orang beli furniture nggak langsung ketika detik ini langsung terjadi dan keluar gitu kan, nggak gitu juga. Jadi kita butuh tahu sebenarnya behavior setiap bisnis. Dan di kawan lama real time dashboardnya itu sebenarnya kita sekarang
udah jalan di per jam kita bisa tarik. Tapi in certain period kita bisa tarik 15 menit bahkan 5 menit. Jadi kita tahu nih kalau kita butuh 99 kita butuh tahu nih cepet gitu. Barang apa yang terjual di flash sale harus kita ganti. Oke, Aurora Meskil juga masukin ke S3 di bucket S3 terlalu banget. Kita bersihin pakai glue job, keluar jadi S3 yang sudah layer udah terapi. Di proses pakai Athena. Athena ini sebenarnya kayak Python kan gitu ya, processing keluar di website. Kita start small and data diet. Jadi kita benar-benar lihatin data apa yang kita perlukan. Teman-teman bisa untuk menggunakan Snowpark Container Service menggunakan CPU